Rage on that beat, going crazy. Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Indonesia kembali berduka dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Gua turut berduka cita buat Sriwijaya Air 182 dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan semuanya. Amin. Mungkin selama ini pesawat terbang dipercaya menjadi transportasi yang paling aman dibandingkan dengan lainnya. Kecelakaan pesawat sangat jarang terjadi dibandingkan dengan kecelakaan transportasi darat maupun laut. Namun jika terjadi kecelakaan pesawat, maka akibat yang ditimbulkan bisa lebih fatal dan korban yang ditimbulkan juga bisa lebih besar. Untuk menyelidiki penyebab kerusakan pesawat yang menyebabkan kecelakaan juga tidak mudah. Dan gua di sini udah nyiapin 5 film tentang kecelakaan pesawat yang sangat menyeramkan. Tapi sebelum gua bahas filmnya satu persatu, seperti biasa, buat yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film lama yang menurut gua sangat bagus banget filmnya. Film ini berjudul Fearless. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Max Klein yang mengalami kecelakaan pesawat. Setelah kecelakaan pesawat yang mengerikan, Max Klein tidak dapat kembali ke kehidupan bersama istrinya. Max trauma setelah kejadian tersebut. Nah, kalau dilihat dari ceritanya, film ini memberikan alur cerita yang sangat jelas dan tone warna yang agak sedikit gelap, dan itu fan-fan aja karena zaman dulu belum secanggih dari zaman sekarang. Kalau nonton film yang satu ini, kita pasti sulit membayangkan jika pesawat yang kita tumpangi akan mengalami kecelakaan. Terlebih berdamai dengan situasi Max di film ini sendiri. Max di film ini sebenarnya sadar akan apa yang bakalan terjadi dengan pesawat yang ia tumpangi. Dan Max mencoba berdamai dengan keadaan dan mencoba membantu penumpang lainnya dengan cara menenangkannya. Film Fearless ini disutradarai oleh Peter Weir dan dibintangi oleh Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez, Donnie Kearney, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 15 Oktober 1993 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb, di vote lebih dari 21.000 lebih pengguna akun dengan di rated R. Nah, kalau film yang kedua ini diisi dengan film adventure, survival, dan drama yang dibintangi aktor berbakatnya Hollywood. Film ini berjudul The Grey. Film yang menceritakan tentang sekumpulan buruh yang mengalami kecelakaan pesawat. Pesawat jatuh di gunung es, tapi sebagian besar dari mereka selamat. Masalahnya, sinyal pesawat mati dan mereka berada di gunung es anta beranta dan tidak ada seorang pun di sana. Mereka mencoba bertahan hidup dan mencoba untuk menunggu bantuan. Ketegangan dari film ini lumayan progresif di awal. Terbukti dari alur cerita yang tidak pernah istirahat dalam melakukan pelarian satu ke pelarian yang lainnya. Ditambah lagi kisah yang menyajikan tentang seorang ahli serigala seperti Otway pun merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi sedikit alur yang mengecewakan adalah urutan kematian tokoh-tokohnya yang sangat mudah ditebak. Khas film tentang survival adalah kematian yang berurutan satu demi satu dari anggota timnya, dan inilah yang nampaknya agak membosankan. Film ini nggak bisa menyajikan sesuatu yang berbeda dengan film survival yang lainnya. Film The Grey ini disutradarai oleh Joe Carnahan dan dibintangi oleh Liam Neeson, Dermot Mulroney, Frank Grillo, Ballast Robert, Joe Anderson, Nancy Enozi, James Biddale, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 11 Desember 2011 dan mendapat skor sebesar 6,8 di IMDb, di vote lebih dari 240.000 lebih pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga ini diisi dengan film yang diangkat dari kisah nyata terorisme yang bikin penonton tegang saat menonton filmnya. Film ini berjudul United 93. Cerita dimulai pada pagi hari 11 September 1993. Ada 4 teroris yang sudah mempersiapkan gagasan keji mereka, di mana mereka bakal melakukan penyusupan untuk melakukan pembajakan pada pesawat United 93. Mereka berempat, yaitu Ziad Jarrah, Ahmed Al-Haznawi, Said Al-Hamdi, serta Ahmed Al-Nami. Keempat teroris itu tergabung dalam jaringan Al-Qaeda. Nyatanya untuk dapat melalui penjagaan bandara tidak sangat susah. Hal itu dapat dibuktikan dengan lolosnya keempat teroris itu hingga dapat masuk ke pesawat United 93. Tidak ada yang dapat menghambat mereka.
Gua di sini nggak bakalan ngebahas mengenai ceritanya karena ini adalah kisah nyata dan cerita di film ini mungkin sudah dijaring sedemikian rupa. Satu tragedi yang akan tidak pernah dilupakan oleh Amerika Serikat untuk selama-lamanya. Tragedi itu sekalian merubah dunia jadi nggak akan seperti dahulu, di mana sebagian pesawat yang dibajak lalu menabrakkan dirinya ke arah gedung kembar WTC. Satu di antara pesawat itu bernama United 93. Film United 93 ini disutradarai oleh Paul Greengrass dan dibintangi oleh Khalid Abdallah, Jamie Harding, Omar Bardoni, Lewis Al-Samari dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 28 April 2006 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb di vote lebih dari 98.000 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat ini diisi dengan film tentang pembajakan pesawat yang bikin tegang buat para penontonnya. Film ini berjudul Flight Plan. Menceritakan tentang Kyle Pratt. Dia merupakan seorang insinyur aviasi yang bekerja untuk sebuah maskapai ternama Alto Airlines. Suatu ketika suami Kyle yaitu David Pratt meninggal akibat terjatuh dari menara di apartemen di mana mereka tinggal. Merasa terpukul, Kyle akhirnya membawa jenazah suaminya serta anak sematawayangnya yaitu Julia Pratt yang berumur 6 tahun untuk kembali ke Long Island dari Berlin. Mereka semua menumpang pesawat canggih I-474 dari maskapai Alto Airlines di mana Kyle bekerja. Kyle dan Julia merupakan dua orang penumpang pertama yang masuk ke dalam pesawat sebelum 500 orang penumpang lainnya menyusul masuk. Di film ini, akting dari pemeran utama yaitu Jodie Foster yang memerankan Kyle Pratt layak mendapat 2 jempol. Dia sangat sukses membawakan peran ibu yang putus asa namun gak ingin menyerah dengan keadaan. Dia gak mudah termakan omongan orang lain meski semua orang sudah menekan dirinya dan menganggap sebagai wanita gila yang ingin cari perhatian. Entah kenapa Jodie Foster selalu memerankan peran seperti ini. Bahkan di film sebelumnya yaitu Panic Room, Jodie Foster juga persis mendapatkan peran yang sama. Selain dari penampilan prima pemeran utama, film ini juga mengambil setting di sebuah pesawat jenis Elgin E474 yang sudah pasti fiktif. Namun rancangan interior dan eksterior pesawat ini benar-benar spektakuler dengan detail yang mumpuni. Film Flight Plan ini disutradarai oleh Robert Schwenke dan dibintangi oleh Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Behan, Marlena Levston, John Benjamin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 23 September 2005 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb di vote lebih dari 151.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kelima tahun terakhir ini diisi dengan film yang diangkat dari kisah nyata tim rugby mahasiswa dari Uruguay yang terdampai di pegunungan Andes. Film ini berjudul Alive. Menceritakan tentang sekelompok tim rugby mahasiswa yang ingin mengadakan pertandingan kembali di Peru. Mereka lantas menyewa sebuah pesawat terbang bernama Fairchild. Dalam perjalanan dari Uruguay menuju Peru, pesawat yang mereka sewa terpaksa melakukan pendaratan di Argentina karena cuaca buruk di atas pegunungan Andes. Sekelompok mahasiswa ini berusia antara 20 tahunan dengan tubuh tinggi besar layaknya pemain rugby. Namun keceriaan mereka berubah seketika sewaktu melewati puncak gunung Andes. Pesawat yang mereka sewa tersebut mengalami gangguan mesin dan akhirnya Fairchild jatuh tepat di atas salah satu puncak tertinggi Andes. Plot ceritanya dibuat cukup sederhana, nggak banyak teknik permainan plot yang digunakan oleh sang sutradara. Plot seperti ini dibuat untuk menghindari penonton kebingungan. Namun hal ini ternyata menjadi bumerang karena mengakibatkan plot berjalan sangat lambat dan membuat penonton sedikit kebosanan. Hal tersebut terbayarkan saat film memasuki pertengahan, di mana saat ditampilkan adegan kanibalisme. Hal ini tentu aja kembali membangkitkan semangat penonton yang sempat meredup di awal film. Dan sebagai tokoh utama, kualitas akting Ethan Hawke boleh dibilang nyaris sempurna. Penggambaran karakter Nando Parado sebagai seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap para teman-temannya dimainkan dengan penuh penjiwaan. Namun gak hanya Ethan yang terlihat superior, Josh Hamilton juga tampil cukup apik. Mungkin jika diberikan porsi tampil yang lebih, bukan gak mungkin lagi Hamilton akan terlihat seciamik Ethan Hawke. Film Alive ini disutradarai oleh Frank Marshall dan dibintangi oleh Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Hamilton, Brooke Ramsey, John Newton, David Kriegel, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 15 Januari 1993 dan mendapat skor sebesar 7,1 di IMDb di vote lebih dari 50.000 pengguna akun dengan di rated R.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film tentang kecelakaan pesawat maupun teror di pesawat. Nah, kalau kalian mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ares, see you in the next film.